Pembahasan daripada Ibu CGP kita tentang penerapan budaya positif. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru. Sebelum kegiatan ini kita mulai, ada baiknya kami membacakan seperti acara yang akan kita bawakan pada saat ini. Yang pertama, kata pembukaan dari moderator. Yang kedua, dua pembukaan yang dibawakan oleh Bapak RST. Yang ketiga, kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang keempat, pemaparan dari Ibu CGP yang dibawakan oleh Bu Sirait. Yang kelima, tanya jawab atau umpan balik. Yang keenam, doa penutup nanti oleh Ibu Nafif. Sebelum ditutup dengan doa, nanti ditutup oleh Ibu moderator pada saat ini oleh Desi Manjorang. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan pegawai SMP Negeri 1 Onanrunggu, dan terkhusus untuk Ibu calon guru penggerak dari Satuan Pendidikan kita SMP Negeri 1 Onanrunggu. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih. Kita patut mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kasih-Nya lah Bapak Ibu kita dapat berkumpul bersama di sini untuk mengikuti pengimbasan yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak perwakilan dari sekolah kita tentang penerapan budaya positif yang mereka pelajari di modul 1.4. Bapak Ibu, setelah mereka melaksanakan pembelajaran daring atau lewat LMS bersama fasilitator, bahwa setiap modul itu mereka akan melaksanakan yang disebut dengan aksi nyata. Aksi nyata itu tentunya adalah implementasi yang telah mereka terapkan dari apa yang dipelajari. Maka untuk di satuan pendidikan kita tentang budaya positif, memang kita sudah awal rencana yang dibuat oleh CGP kita. Pada kesempatan ini kita berkumpul di sini sebagai salah satu bentuk dukungan dari Bapak Ibu guru terhadap calon guru penggerak. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, mari mohon kita dapat bersama-sama mengikuti dengan baik. Jika ada saran ataupun masukan atau bahkan pertanyaan, silakan Bapak Ibu, dan saya yakin bahwa ini nanti ada dampaknya kepada kita, terutama untuk anak didik kita. Maka oleh karena itu kepada calon guru penggerak, silakan untuk menyampaikannya dengan baik. Mudah-mudahan nanti dapat berdampak terhadap satuan pendidikan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai kepala sekolah, dan terima kasih. Terima kasih Bu. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu CGP kita, Ibu Sirait, untuk memaparkan tentang budaya positif ini. Waktu dan tempat kami persilakan Bu. Oke, semangat pagi semuanya Bapak Ibu. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih Ibu moderator telah memberikan waktu dan kesempatannya. Di sini Bapak Ibu, saya mau melakukan diseminasi atau pengimbasan tentang penerapan budaya positif, yang mana sebelumnya pun kita sudah lakukan itu. Mungkin ini hanya untuk merefresh saja kali Bapak Ibu. Mari kita lihat sama-sama, seperti inilah dia skenario-nya. Nah, pertama ada identitas modul, yang mana ini 2 jam pelajaran. Kalau dia 1 jam pelajaran 45 menit, berarti ada 90 menit. Saya bacakan Bapak Ibu, atau bisa nampak di slide Bapak Ibu? Ya. Ada di sana kompetensi lulusan yang dituju dari pembelajaran kita ini. Terus ada kompetensi khusus dan umum. Oke, selanjutnya inilah agenda kita hari ini, yang mana pembukaan sudah selesai. Lalu masuklah kita ke pembelajaran modul. Tapi sebelumnya kita seperti inilah skenario pembelajarannya, yang mana pertama ada penyambutan dan ice breaking. Tadi sudah disambut dengan semangat pagi, dan Bapak Ibu menjawab semangat pagi. Sebelum kita masuk ke sini supaya tidak terlalu tegang, mari kita lakukan dulu ice breaking. Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Ayo.
dan membentuk komunitas praktisi dengan guru lain. Seperti di sekolah kita sudah ada komunitas belajar atau kombel Spensa on utah Ibu. Iya. Oke, dan di sini ada kesepakatan belajar kita Bapak Ibu, yang mana ada 6 poin. Kira-kira ada yang perlu dikurangi atau ditambahi Bapak Ibu? Dibaca aja dulu. Oh iya. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Nanti ketika nanti. Oke. Berpikir terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Iya, jadi nggak ada kebisingan nanti ceritanya. Berpendapat setelah dipersilahkan. Berpartisipasi penuh, maksudnya Bapak Ibu selama pembelajaran kita ada di sini kecuali kebelet mau ke kamar mandi gitu. Jangan gara-gara berpartisipasi penuh udah kebelet putong di tonton itu nggak betul lagi. Yang terakhir, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira tentunya. Jadi nggak ada yang tertekan ya Bapak Ibu. Mau pulang aduh sih Oke, terima kasih. Inilah mind mapnya atau peta konsepnya. Saya harap bisa dilihat. Kelihatan kan Bapak Ibu? Nggak bisa Bu dibaca. Nggak bisa ya? Tidak bisa jelas. Petanya aja nampak. Iya, petanya nampak. Nak berhabel kan? Nggak tahu ya. Nggak bisa karena fokusnya di Oke. Dekat. Yang pertama bisa kita besarkan tentang teori kontrol atau teori pilihan, yang mana itu dibagi dengan 2 bagian. Katanya kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang mengontrol diri Anda. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Diri orang lain nggak bisa kita kontrol, termasuklah ke anak didik kita. Realitas, kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Sampai di sana setuju Bapak Ibu? Iya. Iya. Oke. Lalu kemudian ada semua perilaku menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Berikutnya makna disiplin. Yang mana makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang mana tadi di teori motivasi ada lagi anaknya itu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang mana ekstrinsik itu contohnya untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Tetapi kalau motivasi intrinsik atau yang dari dalam diri, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Dan ada nilai-nilai kebajikan universal. Nanti diturunkan itu menjadi keyakinan kelas seperti yang sudah kita buat masing-masing di kelas kita masing-masing. Lalu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, kelima sebagai manajer. Dan di 5 posisi kontrol itu diterapkanlah itu dalam segitiga restitusi. Nanti akan ada penjelasannya Bapak Guru. Ini hanya mind map-nya aja dulu, peta konsepnya. Terus ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Marilah kita lanjut lihat Bapak Ibu. Inilah dia nilai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi saya bacakan itu Bapak Ibu. Ini lebih jelasnya lagi. Kita lanjutkan. Inilah dia disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Akan dirincikan lagi di sini dia Bapak Ibu. Kalau di profil pelajar Pancasila ada 6. Sepakat sampai di sini Bapak Ibu? Nah, dan ini sudah kita ajarkan sama anak-anak. Nah, kalau di menurut Primary Years Program atau PYP ada banyak. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lebih banyak dari profil pelajar Pancasila. Oke, ada juga dari nilai-nilai kebajikan universal 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation atau IHF, IHF. Yaitu
cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, yang terakhir toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, inilah disiplin positif yang menurut petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ada 5, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Inilah petunjuk hidup. Ada sangat banyak. Bapak Ibu bisa baca atau saya bacakan sampai di sini? Bisa. Ya. Ada 18 ya Bapak Ibu. Sudah bisa kita lanjut Bu? Oke. Nah ini kalau dari The Seven Essential Virtues atau Building Moral Intelligence ada 7. Oke, ke berikutnya. Nah ini kalau menurut proyek nilai-nilai kebajikan lebih banyak lagi. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Dia kasih tahu peduli itu seperti apa. Gitu. Ada keterusterangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri. Terus ada belas kasih lagi, bertujuan, tenggang rasa dan gotong royong. Itu dari bagian peduli. Kalau di bagian rajin, dia seperti keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri, dan rendah hati. Kalau di integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, dan keteguhan hati. Dan yang terakhir rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Di teori motivasi ada hukuman dan penghargaan, restitusi, dan dia dibagi dengan 3. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Oh ya, di sini tadi Bapak Ibu ada yang mau masih belum pas. Atau sudah bisa kita lanjut? Lanjut. Sudah ya? Oke, terima kasih. Masuklah kita ke keyakinan kelas. Yang mana keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu lebih konkret ya, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang secara umum gitu. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi nggak ada kata jangan ribut, jangan malas, nggak ada gitu. Kalimatnya harus positif. Tertib dalam kelas seperti itu. Oke. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Ya ini saya sendiri juga agak banyak keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Karena anak saya bilang harus itu Bu, harus itu Bu katanya. Jadi saya pun turuti dulu. Tapi kami evaluasi setelah 3 minggu, sepertinya ada yang benar-benar gak bisa menertibkan kami di kelas. Jadi kita tinjau ulang kembali. Jadi Bapak Ibu juga bisa seperti itu.
Aita bahan keyakinan kelas sonale berlaku sudah tahu lah biar boleh tegak bisa kita ajak anak kita Bapak Ibu. Biar jangan formalitas saja dia ada di situ. Seperti itu kurang berguna gitu kalimatnya untuk anak-anak kita. Karena keyakinan kelas itu kalimatnya dari anak-anak. Kita hanya mengarahkan aja. Contoh tadi dia pakai kalimat negatif, kita bilang nak pakai positif. Namun semua pernyataannya harus dari anak. Enggak kita yang bilang harus kerjakan PR. Kalau kita yang bilang udah bu madokko nih, dah mudokko nih, katanya kayak gitu nanti Bapak Ibu. Jadi kita terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Itu harus dapat diterapkan Bapak Ibu. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat seperti yang sudah disediakan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kita dikasih kertas plano, ada sticky note, jadi anak-anak tempel di situ semuanya. Terus nanti kita kelompokkan kemana dia, karena banyak yang mereka sama. Contoh datang hadir tepat waktu, mungkin ada 5 orang yang mengatakan hal seperti itu. Nggak harus kita tuliskan 5 kali datang hadir tepat waktu, cukup sekali aja seperti itu contohnya. Dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Saya baru sekali meninjaunya Bapak Ibu. Berikutnya, nah inilah dia 4 kebutuhan dasar manusia. 5 atau 4? 5. Iya. Tapi poin keempat. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan. Keempat kesenangan dan 5 penguasaan. Jadi mungkin kadang kita nggak menyadari anak-anak kita kalau ribut di kelas berarti dia butuh kebutuhan dasarnya yang mana lah itu yang ingin dipenuhinya. Ya kebebasan, dia mau bebas. 2000 aja dia. Contoh sederhananya seperti itu. Dan saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah paham tentang ini semuanya. Tinggal aplikasinya aja. Kadang kita lupa. Kenapa hanya 1000 aja anak ini gitu? Kita lupa kebutuhan dasar apa yang mau dipenuhinya. Contoh dia memukul temannya atau kadang mengejek temannya. Kalau dia mengejek temannya, kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi anak ini? Penguasaan. Iya, penguasaan. Dia menunjukkan, saya bisa loh, saya bisa memukul kamu, kamu nggak akan ngapa-ngapain gitu. Atau juga kesenangan, dia senang melihat wajah temannya sedih atau bahkan sampai nangis. Nah, begitu dia berhasil buat temannya nangis, dia akan ada terpuaskan, dia senang, wih hebat aku. Wow, ternyata saya hebat gitu. Inilah yang kita alami di kelas setiap harinya. Dan kalau kita sudah paham tentang kebutuhan dasar anak kita yang belum terpenuhi, kita tidak akan terjadi lagi emosi. Entah dia tidur di kelas, kalau dia tidur di kelas berarti kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Oh, dia untuk bertahan hidup, dia berarti kurang tidur itu dari malam. Atau dia mengambil bekal makanannya, bisa saja kebutuhan bertahan hidupnya yang tak terpenuhi. Tidak sarapan dari rumah, nggak pula dibekali, nggak ada uang jajannya lengkap lah penderitaannya. Terpaksa ngambil bekal kawannya. Contoh seperti itu. Jadi nggak langsung kita judge sama itu nakal. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Wah, inilah dia posisi 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Kita lah yang tahu Bapak Ibu di posisi mana kita. Nah, kalau yang dituntut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, karena tujuan pendidikan itu adalah menuntun anak sesuai kodrat dan zamannya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itulah tujuannya. Sebaiknya kita harus mengambil posisi sebagai manajer. Tapi kalau saya jujur, waktu saya mulai jadi guru, saya langsung ke pembuat rasa bersalah. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga seperti apa pembuat rasa bersalah itu. Tapi ada baiknya saya refresh kembali. Kalau kita mengatakan ini, kayak mana lah kau nak, kau kerjakan PR. Kasian kali orang tuamu. Udah capek ibu ngajarin kau, dia merasa bersalah. Iya ya, kayak mana? Jadi itu bisa menyimpan nanti di dalam hatinya, yang membuat dia jadi frustasi ke depannya. Jadi ternyata itu harus kita hindari Bapak Ibu. Kalau penghukum tadi,
kita langsung hukum aja dia terlambat kutip sampah keliling 10 kali lapangan gitu. Itu penghukum. Yang saya lakukan adalah pembuat rasa bersalah. Kesannya kita memelas, datanglah orang tua dipanggil SPO nih, terus udah nangis nih anak, tengok udah capek, bapakmu datang ke sini, atau udah capek mamamu datang ke sini, kayak mana lakuin? Masa gak kerjakan, gara-gara gak kerjakan PR, sampai dipanggil orang tuamu di sini. Dia udah nguyuh aja air matanya nangis, dia udah merasa bersalah. Itu membekas di hatinya Bapak Ibu. Oke, yang mana sebagai teman kita dekat dengan anak-anak, tapi sebagai teman resikonya anak itu jadi kurang respect, kurang rasa hormat. Bisanya aku teman punya dia gitu. Jadi sebagai teman ada positifnya, ada juga negatifnya. Lalu sebagai pemantau juga seperti itu Bapak Ibu. Hanya sebagai pemantau dia masih mencarikan solusi kepada anak. Contoh dia terlambat, dia pantau ya, udah 3 kali kau terlambat nak, besok jangan terlambat lagi. Iya Pak, janji Pak. Kalau terlambat lagi, hukum Pak katanya. Bapak hukum ya laris Pak. Iya Pak, dia hanya mengiyakan saja. Tapi kalau dia sebagai manajer, disitulah dia menggunakan segitiga restitusi tersebut. Akan kita cek seperti apa dia Bapak Ibu. Seperti inilah dia. Nah, jadi agak repot memang kalau di awal-awal ya Bapak Ibu melakukan segitiga restitusi ini, karena dia butuh waktu dan butuh kesabaran yang luar biasa. Kita harus berdoa dulu nih sama Tuhan supaya bisa sabar. Kalau nggak naik tanduk, oke saya keluar tanduk saya banyak Bu. Nah, pertama kita stabilkan dulu identitas anak tersebut. Contohnya anak sudah terlambat, dia pasti udah ketakutan ini, udah ngos-ngosan juga lari-lari. Terus kita boleh katakan, nah terlambat itu adalah hal yang wajar. Begitu kita katakan itu dia normal udah aman dia. Oh, berarti aku nggak salah kali rupanya, tapi udah salahnya, gitulah dia kan. Terus sudah stabil dulu identitasnya, marilah kita validasi lagi tindakan yang salah tersebut. Terus kita tanyakan dia, nah kalau kamu terlambat, ada nggak keyakinan kelas yang kamu langgar? Dia ingat itu. Oh iya datang tepat waktu. Ada. Oh sorry Bapak Ibu, untuk memvalidasi tindakan yang salah, kita tanya apa alasannya. Kira-kira kamu kenapa ya terlambat? Terus dia pasti kasih tahu kan, tadi udah normal dia kan, nggak ketakutan lagi. Nah, dia kasih tahu, iya Bu saya terlambat bangun, contohnya Bapak Ibu. Terus kita tanya, kenapa kamu bisa terlambat bangun? Dia cerita lagi nanti, oh iya Bu tadi malam saya main game sampai jam 12. Oh gitu ya. Terus kita tanya lagi, kira-kira kalau kamu main game sampai jam 12 ada nggak gunanya? Oh nggak ada. Jadi bagaimana cara kamu supaya besok tidak terlambat lagi? Lalu dia kata, oh iya Bu ternyata aku nggak usah main game. Terus ada nggak solusi lain? Oh menghidupkan alarm. Nanti dia sendiri yang muncul solusinya. Jadi dia yang memberikan solusi untuk dirinya sendiri agar dia lebih ingat. Terus kalau alarmmu mati, apa solusi yang berikutnya? Nanti dia bilang, oh dia ingat. Oh ada mamaku. Oh aku minta tolong dibangunkan mama. Contoh seperti itu. Sampai kita benar-benar bisa memastikan anak itu memiliki solusi yang bisa dilaksanakannya. Nah, ketika dia memberikan solusi yang mengambang, di situ guru mengarahkannya. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu setelah divalidasi tindakan yang salah tadi, ditanyakanlah keyakinannya. Bagaimana kamu akan melaksanakannya? Mau jadi orang seperti apa kamu? Oh, dia akan jawab nanti, saya akan jadi orang yang lebih baik lagi tentunya. Tentu aja Bapak Ibu yang anak kita itu nggak mau menjadi terlambat terus atau tidak mengerjakan PR terus, atau kalau kita cap dia nakal, tidak mau dia nakal terus. Sebenarnya kalau dia kita katakan nakal, ada kebutuhan dasarnya yang nggak terpenuhi. Dan ketika melakukan inilah, saya di sekolah lama saya dibilang guru gila. Dan nggak terkerjakan itu, berapa murid ditanya-tanya. Sebenarnya kalau gurunya berbagi bisa. Kita di sini pun Bapak Ibu kalau berbagi, contoh kalau adalah murid Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu yang bermasalah, boleh dibagikan ke kita. Jangan Bapak Ibu sendiri yang menghandle-nya. Seperti itu maksud saya. Biar kita bisa melaksanakan segitiga restitusi ini. Sekian Ibu tentang restitusi. Masuklah kita ke forum diskusi. Di sini ada kasus Bapak Ibu, kita baca dulu sebentar.
Kelihatan Bapak Ibu? Iya. Oh ya, saya bantu baca ya Bu. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Ini lanjutannya Bapak Ibu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun, terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, kita melakukan analisis Bapak Ibu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan dan apa indikatornya sesuai yang tadi Bapak Ibu. Ingat Seninson deh bukunya. Terus yang kedua, Bapak Lukman mengambil posisi manajer, seorang manajer. Kira-kira apa yang dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina kalau dia mengambil posisi manajer? Pertama penghukum lah dia ya. Ya, kalau yang pertama dia penghukum ya Bu ya. Penghukum lah dan langsung menghukum dia. Nggak tahu, pokoknya salah sepatu gitu ya. Sesuai peraturan. Kalau di sini nggak pakai sepatu wajar kan? Kampung-kampung kalau di kota ya malu kan? Kalau di kampung kan nggak pakai sepatu sah-sah saja kayak gitu. Aku gitu ya. Mari lah tasmu, sepatu Kalau sopo ya. Yang Seninson kemarin aman ya Bu ya. Dibuka sepatu, buka kos kaki. Nggak masalah begitu. Nggak masalah. Kenapa di sini mah enjoy? Biasa kan nggak pakai alas Itulah kaki. sesuai konteksnya Bapak Ibu. Karena di sini konteksnya masih kultural ya, masih adatnya itu masih kental. Wajar gitu. Terus kalau yang nomor 2 ini Bapak Ibu, kira-kira apa ya pertanyaan yang diajukan Pak Lukman ke Sabrina? Kalau dia mengambil sebagai manajer atau menggunakan restitusi tadi? Kenapa Menanyakan. kenapa tidak pakai sepatu sesuai peraturan sekolah? Apa alasannya? Buru-buru. Nah, kan kita perlu tahu kenapa dia terlambat. Gitu. Apakah karena mungkin misalnya ada orang tuanya sakit, atau mungkin karena dia main game seperti yang tadi bilang, atau apa kan? Kita harus tahu. Ada gitu. yang lain Bapak Ibu mungkin? Pertama itu penghukum ya. Iya, yang Ya. pertama udah sepakat kita Pak penghukum. Itu penghukum. Kalau ke penghukum itu melihat letaknya. Ini yang nomor 2 lebih bagus. Jadi kita nggak cuma mengambil kata orang, jangan terulang lagi. Untuk itu kau cepat. Artinya cepat bangun. Kalau enggak malam siapkan di mana letak sepatumu, di mana bajumu, sehingga pagi cepat. Karena Pak Numan tadi itu nggak bisa gitu sebenarnya, apalagi di olahraga nggak bisa mengembalikan. Sedangkan surat penting aja ada tertulis di bawah, bila ada kesalahan bisa diulang. Ini ada dispensasi. Jadi artinya yang penting kita sarankan kepada anak jangan terulang lagi. Oke, terima kasih Bapak. Mari kita cek ya Bapak. Nah, yang pertama, dia adalah sebagai penghukum. Alasannya, kalimat yang digunakan terkesan menghardik. Nah,
ke yang kedua. Nah, ternyata yang harus pertanyaannya itu apa yang kamu yakini terkait keyakinan kelas kita, itu yang disampaikan. Terus apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi dari dia gitu loh, nggak dari kita. Siapkan malam-malam itu kan dari kita. Jadi harus dari anak itu ditanya dulu apa keyakinan kelas. Apa rencana untuk Ini buat pertanyaan saya, Bu. Iya. Ya. Karena anak itu kan nggak tahu solusinya, makanya kita kasih solusi. Kan kadang anak itu nggak mengerti di mana kesalahannya. Nah, Jadi di perlu situ ada kita solusi. mengarahkan Bapak. Itulah Iya. segitiga restitusi. Itulah yang saya bilang tadi, perlu dikasih arahan. Iya, mengarahkan Bapak. Namun untuk memberi solusi, kau siapkan malamnya itu udah langsung solusi, Pak. Bisa aja bilang iya, tapi ternyata nggak disiapkannya. Saya rasa solusi itu. Karena Iya, kita mau solusi, ngasih tapi apa? munculnya dari kita, datangnya dari kita. Harus dari anak tadi, Pak. Itulah Iya. segitiga Maksudnya restitusi. bukan gini, kan ada anak-anak itu nggak mengerti gimana jalan keluarnya, jadi perlu kita kasih tahu jalan keluarnya sehingga tercapai jalan keluarnya itu, Bu. Iya, Pak. Sama dengan begini, Bu. Coba kita lihat itu beberapa kali anak dihukum, Ah, lari, malah ketawa kan? iya. Iya itu justru kan. Kita adalah SP ketawa dia kan. Iya. Malah ketawa kalau kita hukuman anak. Jadi kita tinggal berdoa. Satu. Iya, yang pertama tadi kata saya harus berbuat dulu, Pak. Supaya kita sabar menanya-nanyakan ini loh. Kembali ke kita awal kita ngambil kesulitan. Salah semangat, kita langsung gitu biasanya kan. Iya. Dan itulah sesuai tujuan pendidikan tadi, mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kalau menurut saya pribadi, kita tidak bisa menuntun anak ini untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya kalau gurunya tidak bahagia. Contoh yang sudah Bapak Ibu guru berumah tangga, kalau ada konflik di rumah, kenanya ke anak didik. Nggak tahu kalau saya. Kalau saya ada konflik, biasanya saya langsung minta kepala sekolah, Pak, masuk dulu ke kelas saya, kondisi saya kurang bagus. Daripada saya hajar itu anak-anak. Memang Itu itu sampai baik, saya sudah makan, dari saya sasaran. baca dulu, baca-baca atau dengar musik. Sudah normal beberapa menit atau 15 menit paling lama, saya masuk begitu. Berarti ibu perlu mengontrol diri. Harus bisa bedakan antara air dan darah. Iya. Ini masalah di air. Iya, Pak, betul. Jadi, maksud Iya. saya di situ, guru-gurunya harus bahagia dulu. Justru saya bu, kalau ada masalah di rumah jangan ketahuan ke sekolah. Justru Iya, kan Pak. lebih libur di Kadang sekolah. kita menyembunyikan masalah ini bisa dengan marah ke orang lain, bisa dengan atau sebaliknya, seperti itu maksud saya. Berarti bisa seperti itu ya. Iya. Kita minta misalnya. Kalau di sini kita tanya langsung sama beliau ya. Berarti mulai sekarang kan Bu, ya? Mulai sekarang kan? Bisa kan? Ada rencana bele. Iya. Ala-ala rata-rata tuh kita penuh masalah loh. Iya. Iya, rata-rata hampir sudah ada kita penuh masalah. Jadi masuk hibon nakanian sian guru penggerak di kan? Dari guru penggerak itu ya. Dari pribadi saya. Oh, Saya nggak mau Bukan dari mengorbankan anak tadi. Kan di guru penggerak ini dituntut harus begini, harus begini. Oh iya, saya ikut-ikut. Tapi kalau gurunya tidak bahagia, Bapak Ibu, nggak bisa kita tahu. Nah, kebahagiaan waktu mau ngaruh geng gitu ya. Sampainya mikirkan kebahagiaan anak. Awak udah pakai mana-mana. Kadang kita bilang, kalau kau nggak mau belajar, udah kerja aku tolak, udah banyak rumpunya. Ku tinggalkan kelas ini. Saya pernah kayak gitu, Bu. Udah bertinggal anak-anak ini kan, saya udah siapkan lah materi ini. Ini berantem, nangis, cengengesan di sana. Beh, ya kayak main udah pusing. Tole mang ko seorang naman. Tok pa madirim tu na to. Murah mana? Saya keluar. Saya suruh kepada sekolah. Pak, hindi dulu na udah mau tidak saya kata saya. Untuk lagu guru penggerak ya. Ada perubahan. Tapi dari itu dari Ada guru syarat penggerak. lagi, kan? Anak ibu berapa? 4, Pak. 4. Harus ada perbandingan ibu. Di sekolah aja 250 bisa dibujuk ibu. Kenapa Pak ini nggak bisa dibujuk? Masalahnya bukan dari suami ya. Ya, sama dengan yang gini. Kan suami ibu satu. Ya. Di sekolah berapa guru? Bisa diusahakan satu aja di suami ibu. Kenapa nggak bisa? Itu adalah di tingkatannya, Pak. Iya. Kalau suami itu kan Iya. teman hidup. Kalau anak-anak ini kan nggak teman
Kita sabar ibu. Sebenarnya sabar Pak, cuman kadang manusia itu kan punya keterbatasan Pak. Ketika dia melewati sedikit batas itu, disitulah dia meledak Pak. Makanya yang 5 itu tadi sebenarnya di olahraga itu harus jadi penghukum kalau kami. Yang kelima pertama tadi. Kenapa harus jadi penghukum ya Pak? Kan penghukum di situ tadi itu harus memberikan ilustrasi, Bu, perbandingan. Makanya saya tadi sangat tertarik kepada nomor berapa itu. Coba Bu pilih dulu. Bukan lagi, bilang lagi coba. Yang 5 itu. Lagi. Ya, berlewat. Lewat. Bukan itu gue Iya. Oke. Ini Iya, Pak sebagai rasa bersalah. Kalau di olahraga ini yang paling penting, Bu. harus membuat merasa bersalah. Iya. Karena biar ada perbandingannya, biar bisa dia memperbaiki. Contohnya untuk anak-anak lah, contohnya dia nakal. Kalau kau nakal, gini lah. Jadi saya mengasih ilustrasi sama anak saya bukan orang lain, keluarga saya. Contohnya pamannya. Nah gitulah paman gitu. Kalau kau gitu, gitulah hidupmu. Mau nggak lebih menaik dari pamanmu? Iya. Tapi seringkali buat ibu membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah gini loh Pak. Kita yang membuat anak itu jadi merasa bersalah. Contoh dipanggil lah kemarin anak Iya. orang tuanya kan. Ya. Kita bilang lah tong kayak gini. Tengoklah anak, gak kasihan kau nengok bapak ini sampai datang ke sekolah. Hanya karena kau tidak mengerjakan PR. Dia merasa bersalah atau kadang dia udah capek lu ibu ngajar kalian, tapi nggak mau kalian dengarkan. Kayak mana ya, kasihan lu ibu ini. Aduh, udah sampai kali udah ibu persiapkan pakai media pembelajaran, tapi kalian asik bermain-main. Jadi dia ada merasa bersalah. Dia nggak jawab Pak. Diam aja dia. Kalau dia menjawab masih bisa kita tolong. Kalau dia diam, merasa bersalah di dalam, dia akan menekan, membekas lama. Dan itu yang Rasa membuat nggak orang bisa. membekas itu, Bu. Di kelas juga gitu saya buat. Terus Ada perubahan. Kalau kau jadi gini, ginilah kau. Kalau kau gini, jadi beginilah hasilnya. itu pemantau Pak, membuat rasa bersalah itu kita kayak memelas lembutnya kita, tapi dia menusuk ke dalam. Ah, Iya, makanya di pupuk rasa bersalah itu Eh, kan. artinya begini Bapak Ibu, ini memang kita alami yang 5 ini. Terkadang kita ketika kita baru menjadi seorang guru, ini kan lagi hangat-hangatnya seperti Pak Iristi contoh kan. Di situ masih emosionalnya. Jadi ini kita sangat bagaimanalah seorang guru yang disiplin. Maka kita terkadang kita lebih cenderung banyak sebagai penghukum. iya. Ya kan? Tegas. Kita merasa kita tegas gitu. Jadi penghukum kita. Kemudian ini dampaknya Bapak Ibu, anak akan menjadi bebal. Bebal dia. Makanya ini tidak baik. Tapi semua guru mengalami ini. Artinya dari setiap apa yang menjadi posisi kontrol guru ini dialami setiap orang guru. Tapi ketika dilihat dampaknya, maka dari yang 5 itu ternyata yang bagus itu adalah sebagai manajer. Itu harapannya. Ya, menurut kita adalah membuat rasa bersalah itu juga bagus. Tapi ketika dilihat dampaknya, dari sekian banyak anak, 10 contoh, yang mungkin berubah seperti kata Pak Emel, ada 2. Tapi yang 8 lagi ini menjadi luka dalam. Luka dalam. Dan inilah yang terlengket di alam bawah sadar sampai tua nanti dia ingat. Sebagai contoh Pak Emel, saya dengan Bapak KS Kasman Samosir guru matematika saya. Sampai mati, sekarang saya ingat itu cubitan Pak di sini saya itu biru. Karena saya tidak bawa penggaris. Ya ini, itu tersimpan lama di memori, di bawah alam sadar kita langsung terbenam. Karena apa? Bukan 1 bulan 2 bulan, bertahun-tahun selama saya di SMP. Karena dia terus yang mengajar saya. Ternyata itu nggak bagus. Kenapa? Ada muncul rasa dendam. Karena merasa bersalah tadi. Ya mang tutu alaniau HP guru kogel sono. Alaniau kan gitu. Berarti dampaknya nggak bagus kan? Begitu juga pemantau tadi, anak menjadi tidak mandiri. Ya kan? Kita carikan apa? Solusi. Kita selalu meme mana? Kita berikan dia. Maka dia tidak menjadi mandiri. Nah, menurut kita itu bagus. Karena dia tidak mampu mencari solusi sendiri kan? Tapi inilah dampaknya. Lalu kemudian ada yang disebut dengan sebagai teman. Ya, kita akrab. Tapi ada anak yang kebablasan seperti tadi. Ibu
saya dengar cerita dari kawan-kawan kemarin, Ibu LPN begini karena merasa sudah akrab, atau sampai dengan Pak LSD yang begitu dekat mereka, ya kan, sampai mau menjadi teman curhatnya Pak LSD misalnya, sehingga batasan tidak ada contoh. Nah ini dampaknya seperti itu. Jadi artinya dari yang 5 ini Bapak Ibu semua kita alami, terus terang semua kita alami. Tapi diharapkan, makanya kita mungkin diimbaskan Ibu ini, diharapkan yang mana sih diantara kelima itu, yaitu manajer lah. Kita usahakan sebagai manajer, ya kan? Sebagai manajer itu melihat dampaknya, melihat situasi kondisi dan anak, melihat karakteristik anak seperti itu, latar belakang anak. Bagaimana caranya supaya itu terwujud? Lakukanlah yang disebut segitiga restitusi, itulah yang dibuat Ibu ini tadi. Benar Pak Emir. Pertama tadi Ibu ini sudah sarankan, sebelum melakukan segitiga restitusi harus berdoa. Ketika saya kemarin guru penggerak, kita kan sudah melakukan seperti ini juga saya waktu itu dengan Pak Sirait. Tapi yang saya sampaikan itu berbeda kan? Keyakinan kelas Ibu ini lebih cenderung kepada segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, waktu itu saya buatlah segitiga restitusi sama siapa sih Herianja itu Bu Siska? Si Juan. Itu sampai berulang kali saya segitiga restitusi. Mau apa masa depanmu? Mau seperti apa yang kau inginkan? Jadi tentara. Jadi tentara itu dia. Saya ajak dia mulai dari identitas. Yang 3 inilah. Dan ini nggak boleh terbalik-balik Bapak Ibu. 3 ini sudah. Pertama harus selalu stabilkan dulu identitas. Artinya normalkan kepribadian siswa itu. Yang merasa takut tadi, yang merasa cuek tadi. Harus bisa dulu kita normalkan dia. Itu. Dan boleh terbalik-balik kok Bapak Ibu. Keperjolo dan stabilkan identitas. Apalagi ini Pak Musik BK ya. Stabilkan dulu identitas. Baru yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, gali dia. Inilah yang disebut dengan internal tadi dari dirinya. Ya, gali dia. Apa sih yang dilakukannya? Yang kurang pas. Itu. Yang kurang pas tadi. Dia akan muncul sendiri. Lalu sesudah tergali itu melalui validasi tindakan, lalu tanyakan yang mana yang dia kurang pas tadi. Lalu masuklah menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan. Lah kalau begitu, apa yang terjadi? Muncullah yang disebut dengan konsekuensi. Bukan lagi hukuman. Ini harapannya Bapak Ibu. Ya, tapi terkadang seperti yang Ibu ini tadi katakan, ya kan? Salah satu strategi Ibu ini menghindari ya minta tolong sama kepala sekolah. Itu wajar saja. Ya kan? Wajar saja. Atau minta tolong sama guru BK. Pak, Bu Pak. Ya kan? Memang suntukin. Kemarin Ibu ini udah pernah sekali sama saya Bu Delis. Ibu, masuk jadi butuh kelas saya. Kenapa? Dia nggak menceritakan. Nah disinilah, makanya sekarang Bapak Ibu kepala sekolah itu bukan pemimpin yang disebut bagaimana sebagai pimpinan yang zaman dulu lagi. Ya, kepala sekolah itu melakukan coaching terhadap guru. Ya kan? Coaching itu bukan kepala sekolah mencari solusi. Bapak Ibu, contoh, Bapak Ibu begitu suntuk berpikir nggak bisa tidur atau gimana karena ada pinjaman online. Lalu kepala sekolah akan membayar? Enggak. Tapi bagaimana itu udah keluar dari sini, solusi akan dicarikan sendiri. Ya kan? Jadi seperti itu. Kadang-kadang kan nasoronggo hapua serta mercelida mohok sendiri maisun. Ise mahona. Ya nah ini seperti yang Ibu ini lakukan tadi kan. Apalagi contoh seperti ini dulu. Berapa jam Ibu mengajar Bu? Di sana. Ya kan? Baru berapa jam? Kali 50.000. Secara finansial Ibu ini tidak tercukupi. Belum lagi secara kondisi keluarga. Kan gitu istilahnya. Nah, jadi itu wajar saja muncul. Sekarang Ibu ini udah kesini P3K. Udah berbeda lagi secara finansial. Nah ini kan itu tadi yang kita katakan bahwa yang pertama dulu adalah gurunya bahagia. Bahagia secara finansial, bahagia secara psikologis juga tadi. Itu berkaitan itu. Karena guru punya juga kebutuhan dasar yang 5 tadi. Nah kalau untuk siswa dari mana? Kita juga. Ya, makanya itu tadi perlu hati Bapak Ibu. Ketika anak seperti itu, ya saya juga punya kebutuhan seperti itu. Maka wajar kalau anak itu muncul seperti itu. Kita lanang dewasa loh kita kan, kita kontrol, soalnya dari Pak Emery. Udah bisa kita kontrol 50%. Anak-anak 100% bablas loh ya.
Ibu lakukan di kelas dan apa, saya syukuri. Guru saya nggak ada yang neko-neko, guru saya ikhlas, saya melihat Bapak Ibu ikhlas di kelas. Itu yang saya hargai. Ini sumber daya saya. Jadi nggak usah takut kepada saya, Bu Eles. Mandirian Bu Eles, lo izin Ibu begini. Susah sekali saya kalau sama Ibu. Nggak tahu kenapa Ibu Eles ini. Lo minta izin narehai. Wah, sana suka sampai sore. Bisa dari Bu Eles, kenapa Ibu Eles ini begitu takut minta tolong, karena kita sekarang diskusi. Ibu cuma gini, enggak. Ya namanya juga, Ibu punya keluarga, saya juga punya keluarga. Gitu. Ya Bu, jangan takut. Ibu SD ganti baju kelas tuh, ada soal apa? Ada juga Pak. Perlu sih, gitu ya Ibu ya. Oke, ini karena kita sharing tadi, bukan hanya anak-anak yang punya 5 kebutuhan dasar, kita juga sebagai guru punya kebutuhan dasar. Itu oke, silakan lanjutkan Ibu, masukkan. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Masuklah kita ke review pembelajaran. Review itu refleksi. Seperti yang dikatakan Pak Marizal Sumape ya. Wanita tercantik sedunia pun tidak mau dia bersolek tanpa cermin. Nah, disinilah kita bercermin. Marilah kita lakukan refleksi kegiatan kita yang barusan kita lakukan, yaitu berdasarkan 4F atau fact, feelings, finding, and future. Kalau di bahasa Indonesia peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Oh ya, di bahasa Indonesia jadi 4P ya. Kalau di bahasa Inggris itu 4F. Oke, Bapak Ibu bisa melakukan refleksi kegiatan pembelajarannya dengan menuliskannya. Harusnya saya kasih sticky note ya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Terus pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan dari hari ini, dan penerapannya kira-kira ke depan seperti apa? Peristiwanya ini apa nih peristiwanya ini? Peristiwanya kejadian hari ini. Apa ini lah Kita lakukan. positif ini ya peristiwanya, materinya. Itu rasa, ya kan? Iya. Yang disiplin positif. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu masih ada yang kurang jelas menuliskan refleksinya? Tidak, kan? Ada pertanyaan terkait Cuma satunya ini. refleksi ini? Iya, Bapak Ibu. Satu Jadi Pak. singkat aja. Singkat aja katanya. Saya don't know, no. Bagaimana perasaan Bapak Ibu selama mengikuti pembelajaran ini tadi, pengimbasan ya ceritanya. Terus penerapannya kira-kira ke depan, apakah Bapak Ibu bilang, sulit kali deh itu udang terulah nih. Nah, tapi mudah-mudahan nggak ada seperti itu ya. Ada kunci Bu. Maksudnya saya di Patorang, no? Bawa perasaan apa nih senang do dangdo. Cara umum tuh kan. Secara umumnya kan? Tapi untuk membantu Bapaknya ini melakukan refleksi supaya nggak berantakan gitu. Jarang satu kalimat pun yang 4 ini bisa Bapak Ibu. Itu ke pemain dulu, ada pemain pariwisata. Jangan salah tulis tempat limnya ya. Iya, nanti gini. Di sini saya langsung. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu nggak ada yang jadi sedih di sesi pengimbasan ini atau jadi beban. Itu nggak bisa dilengketkan Pak. Berarti sudah benar kok. Jadi cinta kon. Apa aja nomor 1? Hari ini lucu.
tua dong Mei. Oke, Bapak Ibu, kalau udah selesai bisa langsung ditempel di bawah di slide. Bukan slide, apa namanya ini ya? Di layar. Aha. Oke. Oke Pak. Kena laptop dikit, aku takut kamu. Terima kasih lagi kan. Lagi Kayaknya. Ininya yang nggak menerima loh. Iya. Oke, terima kasih. Kurang lemnya. Di bawah. Kaki di kepala, kepala di kaki. Di sini bisa bantu. Saya kasih baru menjorok kepalanya. Oke. Siap. Lalu Kasih lemnya dikit aja Bu. nanti layarnya rusak Bu. Ini aja. Oh, tempel di kawannya aja kali ya. Kalau tidak bisa. Oh, Oh beda-beda Tuhan. oh iya. Aduh. Pegang aja satu-satu dibaca. Oke Bu. Oke, ternyata begini jauh lebih bagus ya Bapak Ibu. Nah, punya siapa pula lah nanti yang nggak kebaca ini nggak tertampilkan. Hanya gara-gara lem ini. Iya, saya ambil Bu. Oke. Yang maju udah bisa Bu. Lebih bervariasi. Udah kan? Ini Bu. Cocok. Nah, siji meneh. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan refleksinya. Izin boleh saya bacakan Bapak Ibu? Boleh. Saya ambil secara acak ya. Kalau dibaca semua nanti kita pulangnya bisa jam 3. Bisa ya semua. Oke. Bisa semua katanya. Oh, iya. Perasaannya senang karena mendapat pengetahuan baru. Wow. Terima kasih kepada Tuhan masih ada pengetahuan baru walaupun ini hanya mengrefresh bahwa kita harus menjadi manajer terhadap siswa. Amin. Kita mencoba terapkan di sekolah kita. Iya, sama-sama kita saling mendukung ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti beralih ke penghukum atau ke yang lain selain manajer, kalau saya ingatkan, mohon maaf terlebih dahulu ya Bapak Ibu, saya bukan mau menggurui tapi hanya mengingatkan, Pak kita harusnya di sini gitu ya, atau Bapak Ibunya ya. Jangan emosi ya Bu. Iya. Mudah-mudahan nggak muncul lagi. Kok nggak ada manajer Enggak emosi ya, permisi kan, izin dulu. Iya Pak, betul sekali. Luar biasa ya Pak muara ini ah. Muaranya ke situ Pak. Terus di sini perasaan saya setelah mendengar mempelajari tentang disiplin positif lebih mengetahui bagaimana mengajar di kelas. Luar biasa ya Bapak Ibu mengelola kelas dan saya akan mencobanya. Terima kasih sudah bersedia akan mencobanya. Berarti sekolah kita nanti akan ya, saya sebagai guru ternyata masih banyak yang perlu dibenahi. Semua kita perlu masih banyak mau dibenahi Bapak Ibu. Mari kita saling membantu saat membenahinya. Oke, di sini ada kegiatannya membuka wawasan untuk kebutuhan siswa, untuk semakin peduli terhadap kebutuhan siswa. Terima kasih. Senang bisa. Perasaannya Bapak Ibu, sorry. Senang bisa
bisa mengetahui cara peduli terhadap siswa. Terima kasih. Pembelajaran guru sebagai manajer untuk siswa. Ya. Penerapannya mengupayakan sifat peduli dan sebagai guru sebagai manajer. Berarti diupayakan ya Bapak Ibu ya. Sudah bagus sekali, ada usaha keras itu mengupayakan. Ini lagi peristiwa yang saya alami, semakin memahami apa kebutuhan siswa yang paling mendasar tanpa ada penekanan dari siapapun. Guru dan siswa sama-sama mendapatkan kebahagiaan. Ya ini yang terpenting. Harus guru dan siswa mendapatkan kebahagiaan. Oke, terima kasih. Kadang-kadang memang alanya dek lebih merasa tertekan juga nggak bisa pula ya. Jangan jadi tertekan gurunya. Itu nggak bisa, nanti banyak langsung bebannya tiba-tiba keluar dari kelas. Terus ini pembelajaran yang saya dapatkan bahwa guru harus bisa sebagai manajer. Iya, Bapak Ibu harus bisa kita sebagai manajer. Walaupun hanya masih di kalimat. Prakteknya berikutnya. Seperti iklan itu, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Ya, begitu. Di sini pun begitu. Guru sebagai manajer yang baik bagi anak didik dan sebagai penuntun yang baik. Iya Bapak Ibu. Kita harus sebagai penuntun, nggak boleh penuntut. Dia boleh sekali itu PPR naik ngatur tapi tadi. Mau sama itu Sony merasa kayaknya satu kali merasa kemunduran terjadi dong. Oke. Yang ini perasaannya sangat asik bisa berbagi. Terus kedua, senang bisa bercerita. Ketiga, pembelajaran yang diambil makin meneguhkan saya. Terima kasih Pak sudah bisa diteguhkan dengan pembicaraan kita tadi. Terus kedepannya bisa menjadi berdampak bagi siswa. Iya ini muara terakhirnya, berdampak bagi siswa. Maaf ya Pak muara terus-terus disebut. Guru hendaknya jangan jadi penghukum tetapi jadi manajer. Iya, itu hendaknya Bapak Ibu. Mari kita berusaha ke sana. Dengan mempelajari materi tadi, saya semakin termotivasi untuk menjadi guru yang bisa menjadi manajer, memanajer siswa. Amin. Guru yang berusaha menerapkan materi tersebut. Ya, kita harus berusaha ya Bapak Ibu. Gak seperti gampangnya membalikan telapak tangan. Terus peristiwa sangat diterima dan mudah-mudahan dapat terlaksana. Amin. Harus dapat terlaksana Bapak Ibu. Gak boleh insya Allah harus dapat terlaksana walaupun belum sekarang. Kemaksaan itu. Iya. Dalam hidup ini kadang harus dipaksakan. Ada targetnya gitu loh. Siswa tadi nggak bisa dipaksa. Beriman kita imani gitu Bu. Tuhan yang manusia merencanakan, Tuhan yang menjadikannya. Itulah. John Madu Marsakap debata anak pasal ima hatabata. Findingnya berkelanjutan, iya, future-nya dapat diterapkan sebagai manajer bukan sebagai penghukum. Amin, sebagai manajer. Waduh, Bapak Ibu guru semua udah terbaca belum semua ya? Oh, senang dan nyaman mudah-mudahan untuk hari berikutnya bukan sebagai penghukum tapi bisa sebagai manajer. Amin. Senang dan menyenangkan, ini yang paling buat saya senang. Senang dan menyenangkan. Mudah-mudahan sampai saat ini Bapak Ibu semua masih senang dan menyenangkan. Ya, dan nyaman atau walaupun masing-masing seperti saya mau pulang nanti ke Pananggangan. Mudah-mudahan jadi. Kalau nggak jadi pun nggak apa-apa. Dengan berakhirnya refleksi dari Bapak Ibu, inilah sekaligus penutupan di acara diseminasi penerapan budaya positif yang saya bisa imbaskan untuk kita semua pada hari ini. Dan jika ada kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dilupakan saja. Saya tidak minta dimaafkan karena kalau Bapak Ibu maafkan tapi Bapak Ibu ingat itu berbahaya. Suatu ketika saya melakukan kesalahan, nak rehaipnya nggak salah, bisa jadi meledak. Tapi kalau Bapak Ibu melupakan yang hari ini lupa, besok saya ada kesalahan lagi, jadi kesalahannya masih baru, masih kecil, gitu. Jadi saya minta mohon dilupakan. Kalau kata saya yang kurang berkenan, kalau ada yang berkenan boleh diingat. Dan untuk tadi refleksinya, marilah kita sama-sama melaksanakannya di kehidupan kita masing-masing, tentunya di kehidupan kelas masing-masing Bapak Ibu. Dengan demikian selesailah pemaparan dari saya, dan saya atas peran serta Bapak Ibu semua saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Moderator. Kita advokasi. Baik, terima kasih dua Ibu Mercy Silalahi. Mercy.
Semoga apa yang disampaikan itu pada siang hari ini untuk kita dapat kita terapkan di dalam tugas kita masing-masing agar apa yang kita lakukan itu menjadi kebahagiaan kita bersama. Dan terakhir ditutup doa penutup oleh Ibu. Langsung ditutup karena masih ada apa? Ria. Karena video sampai Video kan Ibu Eli? Kalau Ibu nanti dulu. Kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu buat kemurahan dan kasih setiamu dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah membicarakan tentang restitusi segitiga Tuhan. Biarlah ini bisa kami lakukan. Mampukan kami sebagai Bapak Ibu guru untuk melakukannya sebagai manajer Tuhan. Agar anak-anak didik kami ini menjadi anak-anak yang menjadi pemimpin ke depan Tuhan, yang akan membawa bangsa kami ini menjadi lebih baik lagi. Berkati kami semua Bapak Ibu guru, terutama Ibu Mercy Tuhan, berikan kekuatan, hikmat, kesehatan daripada-Mu Tuhan untuk dapat melanjutkan setiap apapun yang dia kerjakan. Dan sebentar kami akan mau pulang